Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya berbicara tentang sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu sikap yang sangat dianjurkan dalam agama kita, Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ibrahim ayat 7, yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya rasa bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan. Namun, seringkali kita lupa untuk bersyukur atau bahkan merasa lebih fokus pada apa yang tidak kita miliki daripada menghargai apa yang sudah ada. Bersyukur bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Mengucapkan Alhamdulillah tanpa disertai rasa syukur yang mendalam tidak akan memberikan makna yang sesungguhnya. Bersyukur adalah pengakuan bahwa semua nikmat yang kita terima berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus memanfaatkan nikmat tersebut untuk kebaikan. Rasa syukur menunjukkan kedekatan kita dengan Sang Pencipta dan menjadikan kita hamba yang lebih baik. Terkadang kita merasa bahwa hidup kita penuh dengan kekurangan. Namun jika kita mau berhenti sejenak dan merenung, kita akan sadar bahwa sebenarnya banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ada banyak hal dalam kehidupan yang harusnya kita syukuri. Di antaranya yang pertama, nikmat iman dan Islam. Ini adalah nikmat terbesar yang harus kita syukuri, karena tanpa iman, kita tidak akan memiliki petunjuk hidup yang benar. Tanpa Islam, kita tidak akan mengenal tujuan hidup yang hakiki, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, nikmat kesehatan. Sehat adalah anugerah yang sering kita lupakan. Betapa banyak orang yang menginginkan tubuh yang sehat, namun kita terkadang tidak bersyukur dengan menjaga kesehatan kita. Kita harus selalu menjaga tubuh ini dengan baik, karena tubuh adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, nikmat rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Rezeki tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa ilmu, waktu, kesempatan, dan lainnya. Bersyukurlah atas setiap rezeki yang kita terima, baik besar maupun kecil. Yang keempat, nikmat keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keluarga sebagai sumber kebahagiaan dan tempat berbagi kasih sayang. Suami istri, anak-anak, orang tua, dan saudara adalah nikmat yang harus kita syukuri. Keluarga adalah tempat kita mendapatkan dukungan dan cinta. Jadi, jangan lupa untuk bersyukur atas kehadiran mereka. Yang terakhir, nikmat waktu. Waktu adalah nikmat yang tidak bisa kita beli dengan uang. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan yang berharga untuk berbuat baik. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah, belajar, dan beramal. Bersyukur memiliki dampak yang sangat positif dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengan bersyukur, kita akan merasa lebih bahagia dan puas dengan apa yang kita miliki. Orang yang selalu bersyukur tidak akan merasa kekurangan karena ia selalu melihat kebaikan dalam setiap keadaan. Meskipun menghadapi ujian atau cobaan, orang yang bersyukur akan tetap merasa tenang dan ikhlas karena ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang terbaik. Yang kedua, bersyukur akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa segala yang kita miliki berasal darinya. Dan itu akan memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Allah menyukai hambanya yang bersyukur, dan dia berjanji akan menambah nikmatnya bagi orang yang bersyukur. Yang ketiga, bersyukur akan membawa dampak positif dalam hubungan sosial kita. Ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita akan lebih mudah berbagi dengan orang lain. Kita akan lebih peduli dengan orang yang membutuhkan, karena kita menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah
amanah yang harus dibagikan. Untuk bisa benar-benar bersyukur, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah. Setiap kali menerima nikmat, ucapkan alhamdulillah dengan penuh rasa syukur. Jangan hanya mengucapkan kata-kata tersebut secara otomatis, tetapi pahami maknanya. Yang kedua, menggunakan nikmat dengan bijak. Gunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Jangan menyalahgunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang tidak diridhoinya. Yang ketiga, berdoa dan beribadah. Salah satu bentuk syukur adalah dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan ibadah. Waktu-waktu sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan amalan lainnya adalah cara kita untuk mengungkapkan rasa syukur. Yang terakhir, berbagi dengan sesama. Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukur adalah dengan berbagi. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan infak orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebuah biji menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai berisi 100 biji. Hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur adalah sikap yang harus kita tanamkan dalam hati kita setiap hari. Kita harus ingat bahwa setiap nikmat yang kita terima adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib untuk bersyukur atasnya. Dengan bersyukur, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga meningkatkan kebahagiaan dalam hidup kita, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Mari kita berusaha untuk selalu bersyukur walaupun kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur dan selalu dalam lindungannya. Akhir kata, semoga ceramah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri.